Shalom, selamat hari Minggu pada berbakti melayani Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang kepadanya. Apapun keadaan kita saat ini, saudara yang sakit terbaring lemah di rumah sakit ataupun di rumah-rumah, saudara yang letih lesu, putus asa dan berbeban berat, mari kita datang kepada Tuhan apapun keadaan kita saat ini, memuji, memuliakan namanya yang agung itu, berdoa, mendengarkan firman-Nya, memberikan persembahan kepadanya, karena hanya Dia yang layak dipuji dan disembah dan ditinggikan. Mari kita beribadah dengan penuh hormat, tertib, hikmat dan penuh sukacita dalam ibadah online yang sederhana hari ini. Dimanapun saudara berada saat ini, tak peduli saudara di pedalaman, di pedesaan, di lepas pantai, di kota, dalam negeri ataupun luar negeri, mari kita memulai ibadah online hari ini dengan terlebih dahulu bersaat teduh, mohon nikmat, bimbingan, pimpinan, penyertaan Tuhan. Kita bersatu sejenak. Amin. Mari kita memulai ibadah online pada hari ini dengan membuka firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 firman Tuhan katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita awali ibadah online hari ini dengan memujikan sandar pada lengan yang kekal. Hari demi hari kita lalui dengan begitu macam, berbagai macam topan badai kehidupan, cobaan. Kita membutuhkan kesegaran, kita membutuhkan kekuatan. Hanya dengan bersandar pada Dia yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, bersandar pada lengannya yang kekal, kita aman bersama dengan Dia, berjalan dalam tuntunan bimbingan Tuhan. Kita pujikan sandar pada lengan yang kekal.
melanjutkan ibadah online pada hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit bumi dengan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita pujikan kembali pujian kami, puji dengan diam. Begitu banyak berkat-berkat Tuhan, begitu banyak penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas hidup kita ini. Dan terlebih lagi kita sungguh sukacita diberikan anak-anaknya yang tunggal untuk menebus segala dosa-dosa kita, baik dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dan dosa-dosa yang akan datang yang kita tidak tahu akan jatuh di mana. Mari kita sambut nama Tuhan yang agung dengan memujikan pujian yang kami puji dengan diam. Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Keberdosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, bersinar-Mu menyerap. Mari kita pujikan, kami puji dengan diam. Mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa untuk mohon pengampunan dosa. Kita berdoa untuk pemberian firman yang akan kita dengar sebentar lagi. Dan juga berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan. Dan kita naikkan pokok-pokok dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh diberikan kesegaran, kami boleh diberikan kehidupan yang baru,
kami boleh menjalani kehidupan pada pagi hari ini dengan keadaan segar. Dan terlebih lagi kami boleh bersekutu untuk datang kepadamu di dalam ibadah online yang sederhana pada pagi hari ini. Bapa, kami sungguh bersyukur mengingat begitu banyak kebaikan Tuhan atas hidup kami yang tak bisa kami hitung satu persatu. Begitu banyak berkat-Mu, baik jasmani maupun rohani, keuangan, pelindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Sungguh kami ucap syukur. Di mana hari demi hari kami lalui tanpa kekurangan satu apapun. Semuanya tidak mungkin terjadi tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyertaan. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan itu. Kami sadar bahwa pada hari ini, pada pagi hari ini, kami datang di hadapan-Mu dengan segala keadaan kami yang berdosa. Seringkali kami melukai orang lain, seringkali kami berjalan menurut hikmat, pengertian, dan kehendak kami sendiri. Kami sadar begitu banyak dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu yang Maha Kudus, yang Maha melihat. Bahkan tidak ada satupun dosa pelanggaran kami yang kami sanggup untuk sembunyikan di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami mengaku di hadapan-Mu, kami telah berdosa. Dan mohon belas kasihan-Mu kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib membasuh kami satu persatu, melayakkan kami sehingga kami bisa meneruskan ibadah online pada hari ini. Dan begitu banyak tekanan hidup, beban hidup, permasalahan yang membuat pikiran kami, hati kami cemas, takut, khawatir, kacau balau. Bapa, biarlah pada pagi hari ini kami dibuat teduh, dibuat damai, dan kami menyambut pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi. Bapa di surga, kiranya firman-Mu itu menyegarkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, memberikan harapan yang baru kepada kami. Bahkan semangat serta komitmen untuk berubah, untuk menjalani hidup hari lepas hari lebih baik dari sebelumnya. Berubah dari cara hidup lama kami yang sia-sia menjadi hidup yang memuliakan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Tolong kami dan berikan kami kekuatan. Dan khususnya ya Tuhan, di dalam pemberitaan firman ini, berkatilah hamba-Mu yang hina. Berikan segala kemampuan yang dibutuhkannya, khususnya untuk kesehatannya yang saat ini sedang terganggu. Berkatilah suara, ketenangan, keteduhan, konsentrasi, dan apapun yang dia butuhkan untuk bisa memberitakan firman-Mu dengan benar, dengan baik, dengan sejelas-jelasnya. Demikian juga berkati jemaat-Mu di dalam mendengar, sehingga mereka diubahkan. Dan di atas semuanya itu kami semua dibangun dengan pengertian yang benar, dengan iman yang teguh, menjadi pribadi yang baru, yang punya komitmen untuk hidup memuliakan Tuhan. Bapa, kami sadar bahwa dimanapun firman Tuhan Injil diberitakan, setan pasti tidak tinggal diri. Karena itu kami mohon, kuatkan kami di dalam menghadapi segala serangan dan godaan setan dalam bentuk apapun, supaya apapun yang dia kerjakan, yang mereka kerjakan, tidak akan berhasil. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan setelah pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa sungguh-sungguh kiranya
persembahan ini Engkau berkati, dan Engkau pakai tangan-tangan yang mengelolanya sehingga apapun yang dikerjakan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memelebar kerajaan di muka kami ini. Bapa di surga, biarlah bukan kami hanya sekedar memberi persembahan dengan sikap dan motivasi yang salah, tetapi di atas segalanya itu kami boleh diajar bagaimana memberi dengan penuh motivasi yang benar di hadapan Allah. Bapa di surga, kami pada pagi hari ini juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, terhadap para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, RT, RW, bahkan terhadap semua anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menduduki jabatan dimanapun Tuhan berkenan. Kami berdoa untuk mereka semua, ya Tuhan, supaya mereka bekerja dengan takut akan Tuhan, bekerja dengan kejujuran, dan senantiasa memikirkan kesejahteraan, kesentosaan, keharmonisan bangsa dan negara kami, rakyat Indonesia, dan senantiasa memikirkan kemajuan bangsa dan negara kami. Kami sadar, ya Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, apapun kebijakan yang mereka berikan semuanya akan sia-sia. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk begitu banyak bencana yang terjadi di negara kami, tanah longsor, banjir bandang, gunung meletus, berbagai macam kecelakaan. Kami berdoa, berikan pertolongan kepada para korban, dan pakai kami, ya Tuhan, sebagai anak-Mu untuk menjemurkan kasih, berbagi kasih kepada mereka, menolong mereka. Dan Kau berkati instansi yang berkait untuk ikut menangani berbagai macam musibah ini, dan khususnya yang terjadi terhadap umat-Mu. Kami berdoa kiranya mereka tetap dihiburkan, diberikan pengharapan, diberikan sukacita di tengah-tengah kondisi sulit yang mereka hadapi pada saat ini. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk para hamba Tuhan, para pendeta, para pastor, para penginjil, para misionaris, mahasiswa teologi, dimanapun mereka berada, yang pada pagi hari ini, pada siang hari ini, sore hari ini, malam hari ini, melayani dan memberitakan firman Tuhan. Berkatilah mereka, urapilah mereka sedemikian rupa, berikanlah kemampuan sehingga firman-Mu bisa diberitakan dan membawa jiwa makin dekat mengenal juru selamat, mengenal Allah. Khususnya ke daerah Landa dan sekitarnya. Dengan Bapak Timotius yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya di sana, Bapak Engkau mengetahui segala kebutuhan kami. Kami berdoa secara khusus, mohon Kau cukupkan segala kebutuhan yang diperlukan di sana. Dan terlebih lagi pada saat acara tersebut berlangsung, banyak jiwa yang dimenangkan, yang dibawa kepada Kristus, percaya kepada Juru Selamat dan diselamatkan. Berkati secara khusus hamba-Mu yang akan melayani di sana, di dalam persiapan, di dalam kesehatan, di dalam hal apapun, sukacita Engkau pakai. Bila tidak ada kuasa apapun yang bisa menghambat rencana untuk pelayanan tersebut.
Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk STT Seminari dimanapun, khususnya para ketua, para akademik, dosen. Engkau mengetahui segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Bahkan Kau mengetahui segala pergumulan, tantangan yang mereka hadapi. Biarlah Roh Kudus menolong mereka, memberikan hikmat apa yang harus mereka lakukan, supaya bukan hanya memikirkan akreditasi, hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, tetapi di atas semuanya itu mereka boleh membentuk para mahasiswa menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Berkati juga seluruh mahasiswa S1, S2, S3 dimanapun mereka berada, yang khususnya saat ini bergumul untuk menyelesaikan skripsi, tesis, disertasi. Bapak, biarlah Roh Kudus memimpin mereka, sehingga mereka memakai bekal ilmu yang mereka dapatkan untuk memuliakan Engkau. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbaring di rumah sakit tak berdaya, baik itu jasmani maupun rohani, baik itu yang terbaring lemah di rumah sakit maupun di rumah-rumah, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan sedih, dalam keadaan tidak punya apa-apa, bahkan tidak tahu jalan keluar bagaimana. Bapak, kiranya Roh Kudus memberikan pertolongan, memberikan hikmat, menyembuhkan mereka, memampukan mereka, dan memberkati dokter serta perawat, sehingga dengan kuasa-Mu mereka disembuhkan dan memakai sukacita kesembuhan daripadamu untuk mengingat begitu besar cinta kasih Tuhan. Dan mereka tidak lagi putar pengharapan, tetapi hidup memuliakan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami keterpurukan ekonomi, kemerosotan dalam usaha, bahkan bangkrut habis-habisan. Bahkan mereka tidak bisa lagi berkeluh kesah. Bapa, masih ada Engkau. Engkau lah yang punya sekarang. Kami mohon belas kasihan-Mu. Biarlah Engkau pulihkan perekonomian mereka, Engkau bangunkan kembali kondisi mereka, dan memakai usaha bisnis pekerjaan mereka untuk memuliakan Tuhan. Dan mereka diingatkan kalau mereka dibangunkan, semuanya itu adalah karena anugerah Tuhan, cinta kasih Tuhan. Bapa di surga, bersama dengan jemaat-Mu yang saat ini mengalami keterpurukan iman, ingin mundur dari gereja, ingin mundur dari persekutuan, ingin mundur dari juru selamat, ingin meninggalkan juru selamat. Kami mohon belas kasihan. Roh Kudus kiranya melalui firman pada hari ini menarik mereka kembali dari jerat di budaya dunia ini, dan bangkitkan mereka mempunyai roh, sehingga mempunyai roh kekirangan yang daripada-Mu. Kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bersukacita. Tuhan genapkan umur mereka, ulang tahun, baik itu pernikahan atau hari jadi mereka, ataupun sukacita karena mendapatkan berkat dari Tuhan, menempati rumah baru, mobil baru. Tuhan kiranya berkenan menggenapkan sukacita mereka, dan mengingatkan bahwa semuanya itu adalah daripada-Mu. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami, masa depan kami, orang-orang yang kami kasih, suami, istri, anak-anak, cucu, bahkan masa depan kami sendiri di hari-hari tua. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kami hidup
tolong Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang selalu cukup atas kami. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Saudara Tio yang sedang mempergumulkan harus studi di mana dan kemungkinan besar di Korea. Bapak kiranya Kau berikan hikmat kepada dia, kemampuan, serta sukacita. Secara khusus kami berdoa agar imannya diteguhkan. Tuhan berkati orang tuanya untuk menyediakan segala kebutuhannya selama di Korea. Semuanya aman di dalam kendali-Mu, di dalam kontrol Allah. Bapak disertai inilah seru doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita kembali memujikan pujian karena Dia hidup. Kalau kita boleh hidup sampai hari ini, itu adalah anugerah yang begitu besar. Bahkan kita yang bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sungguh bersyukur bahwa begitu besar kasih setia Allah karena kita. Oleh karena itu, mari kita menjalani hidup ini bukan dengan hal yang sia-sia, tetapi berjalan menjalani hidup ini dalam kerjaan kita, dalam studi kita, dalam bisnis kita, dalam aktivitas kita sehari-hari untuk hidup memuliakan Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Kita pujikan pujian karena hidup, karena Dia hidup. Anak Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Ia tebusku, mati di salib. Kubur kosong menyatakan Tuhanku hidup. Dengan penuh sukacita, mari kita sambung pujian ini karena Dia hidup. Sambil kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan.
hati dan pikiran kita, kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Roma 1 ayat 16 sampai 17. Hari ini kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Dari Iman Kepada Iman. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini adalah tema besar yang bisa kita renungkan. Karena kita menjalani hidup ini hari lepas hari, bukan hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan perut, tetapi bagaimana dengan kerohanian kita. Bagaimana kita menjalani hidup ini dari iman kepada iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman orang Kristen itu bernilai kekal. Iman orang Kristen itu adalah anugerah yang membawa pada keselamatan. Dan iman sejati orang Kristen itu hidup. Semua dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Sekalipun kita tidak melihat dan merasakan, namun tetap percaya. Itulah iman. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu dari iman kepada iman. Tema ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, khususnya Roma 1 ayat 17 yang berbunyi, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bicara iman atau keyakinan itu bersifat pribadi, bersifat personal. Di bagian awal firman Tuhan digambarkan tentang keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Apakah keyakinan kita saat ini kokoh di dalam Injil? Apakah kita justru meragukan Injil? Kokoh di situ dalam artian kuat, teguh, dan tak terombang-ambingkan berbagai angin berbagai pengajaran. Jangan sampai memperlemah orang yang giat, rajin berkobar-kobar di dalam belajar memberitakan Injil. Jangan mengabarkan berita Injil. Jangan membuat pesannya semakin redup atau kabur dan tidak lagi hidup. Komunitas Kristen liberal, mereka tidak lagi menghormati, menghargai Injil. Tidak lagi ketat di dalam memberitakan Injil. Pesan Injil hanya disampaikan yang enak-enak saja, yang menguntungkan dirinya dan kelompoknya saja.
yang mempermainkan berita Injil demi kepentingan perut mereka sendiri, demi kenyamanan mereka sendiri, demi popularitas mereka sendiri, mereka dan kelompoknya sendiri, dan bukan untuk kerinduan membawa jiwa kepada juru selamat, supaya mengerti Allah yang benar, mengerti juru selamat, supaya mereka percaya dan beroleh anugerah keselamatan. Dan tempat sekali ini memang sudah digambarkan di dalam firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi jangan heran kalau gereja-gereja yang tidak ketat dengan Injil, dengan firman Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan, dari penggalian firman Tuhan yang mendalam atau sekedar main comot, itu justru yang ramai. Karena firman Tuhan sudah mengingatkan dalam 1 Timotius 4 ayat 3 ini, kita harus sadar bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kabar baik bahwa Allah mengasihi orang berdosa dan mengirimkan Yesus yang tersalib untuk menebus dosa-dosa mereka yang percaya kepadanya. Injil diberitakan di mana-mana supaya mereka percaya kepada Yesus yang tersalib itu, dan mereka peroleh anugerah keselamatan. Dan kalau sudah tahu, lalu apa? What next? Apakah sekedar tahu memenuhi kognitif kita? Kalau kita sudah tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah, apakah kita tidak tergerak untuk memberitakannya? Atau justru sebaliknya menahan mereka yang percaya untuk tidak memberitakannya karena berbagai macam kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran nanti ditangkap nanti karena pasal ini. Firman Tuhan itu membebaskan dari segala ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Di gereja, STT, seminari, Injil untuk sekedar pemanis atau sungguh-sungguh diberitakan. Apakah di gereja kita, di STT kita, di seminar kita, apakah Injil itu sungguh-sungguh diberitakan di sana, diajarkan di sana? Injil untuk diputarbalikkan agar beroleh keuntungan atau hal sebaliknya akan disampaikan dengan murni tanpa ketakutan. Seperti apa Injil yang diberitakan di gereja kita, di gereja saudara? Carilah gereja yang sungguh-sungguh memberitakan Injil firman Tuhan. Beritakan Injil dengan takut dan gentar, dengan sikap hormat, tunduk, taat, patuh, berkenan isinya. Bukan hanya disampaikan dengan sikap dan motivasi yang tidak benar, dengan gaya ngelawak, dagal, dan sebagainya, sekedar hanya untuk menghibur sesaat. 1 Korintus 9 ayat 16 firman Tuhan katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dan renungkan saudara, kalau hanya menyampaikan yang praktis saja,
yang ringan-ringan saja, yang enak saja, yang menghibur sementara. Kalau hanya sekedar untuk menghibur yang sesaat, yang enak saja, yang ringan-ringan saja. Renungkan, tidak perlu seorang pendeta untuk naik di atas mimbar. Kalau ingin hiburan, seorang stand up komedi, bahkan seorang RT ataupun lurah bisa menyampaikannya dari belakang mimbar. Otoritas orang berdiri di belakang mimbar adalah firman Tuhan, bukan yang lain. Dan bukan pada tempatnya juga kita memperlemah spirit untuk memberitakan kebenaran dengan sungguh-sungguh. Spirit untuk memberitakan Injil, mewartakan Injil ke seluruh tempat di wilayah negara Indonesia ini. Mengapa mesti harus digeser oleh pesan-pesan yang lain yang hanya mengenakkan telinga? Allah Maha Kuasa. Maka setiap orang percaya harus meletakkan imannya kepada Dia yang Maha Kuasa, yang mampu melakukan segalanya, yang membuka setiap pintu-pintu yang tertutup rapat, yang membuka setiap jalan-jalan yang sudah terlihat buntu. Dia adalah Allah yang mampu melakukan segalanya, saudara. Injil adalah yang menyelamatkan. Sepanjang PA dan PP kita mendapati bahwa keselamatan tidak ada di luar Kristus, di luar Mesias. Dengan tegas Tuhan Yesus menyatakan, akulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Satu-satunya, tidak ada jalan lain. Kristen progresif menyatakan bukan demikian. Maka itu adalah bukan Kristen, saudara. Dia bukan memberitakan Injil. Dia memberitakan Injil yang lain. Dia memberitakan Yesus yang lain. Tidak ada siapapun dan dimanapun selain Yesus. Siapa yang tidak mau selamat tanpa Yesus? Satu dosa sudah cukup mengantar kita ke neraka selama-lamanya. Karena Dia adalah Maha Adil. Maha Adil berarti satu dosa harus dihukum, dan upah dosa adalah maut. Tanpa Yesus tidak mungkin ada keyakinan selamat. Setelah kami kita di muka bumi ini dibongkar Tuhan, jiwa kita akan kemana? Dan itu adalah kekekalan. Apakah kita akan bersama dengan juru selamat, ataukah kita akan binasa tanpa juru selamat? Mengapa orang Kristen bisa yakin pasti di surga? Itu bukan kesombongan. Karena Tuhan sendiri yang menjaminnya. Dan oleh karena itu orang Kristen hidup untuk memuliakan Tuhan. Bukan bertekun dalam dosa. Maka dapatkanlah keselamatan itu sekarang juga, hari ini juga, pagi ini juga. Percayalah kepada Yesus sekarang juga. Jangan pernah menunda pertobatan untuk datang kepada Juru Selamat. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Dan kalau kita melihat di TV orang meninggal, itu caranya aneh-aneh.
Bahkan ada yang saat sedang beribadah Tuhan panggil, saat sedang makan enak Tuhan panggil. Dan apa yang akan terjadi terhadap kita tidak tahu. Selama kita masih diberi hidup, kita masih diberi kesempatan untuk datang kepada Yesus. Waktu kita mungkin masih akan lama lagi, atau justru mungkin hanya tinggal menghitung hari lagi di dunia ini. Kita tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah dalam perspektif Allah, dalam pandangan Allah. Kita tidak hanya cukup bangga dipandang sebagai orang yang benar di dunia ini, tapi apakah kita dipandang benar, dibenarkan Allah? Dan berbicara tentang kebenaran menurut siapa? Menurut diri sendiri atau dari Allah? Di dalam Injil, kebenaran Allah yang menyelamatkan. Di dalam Injil, kebenaran Allah yang membebaskan dari jerat dunia, tipu daya dunia, pesona daya pikat dunia yang begitu luar biasa. Dan kenyamanan adalah jerat yang mematikan bagi setiap orang percaya. Siapa orang yang tidak mau dibenarkan? Orang yang berasal dari kebenaran pasti rela berkorban berusaha melakukan untuk mendapatkan kebenaran dimanapun itu juga. Sekarang ini begitu banyak bisa kita dapatkan pengajaran-pengajaran yang alkitabiah melalui online. Semula dari sononya sampai akhir dalam kekalaman dia sudah mulia. Saudara tidak memuliakan dia tetap mulia. Dan dikatakan firman Tuhan, kebenaran Allah nyata. Kebenaran dari dunia justru sebaliknya seringkali menipu. Tergantung siapa yang bayar dan berapa banyak bayarannya. Di dunia yang benar bisa salah, yang salah bisa dengan mudah dibenarkan. Warna biru. Saudara yang mengaku anak-anak Tuhan di dalam instansi yang menegakkan kebenaran, bertobatlah. Saudara mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menyatakan kebenaran dalam perspektif Allah. Bahkan menjadi pelita, teladan bagi orang lain yang belum mengenal Juru Selamat. Kebenaran Allah bukan untuk diperjualbelikan, bukan untuk menang-menang, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Iman itu karya Roh Kudus melalui firman-Nya. Ada Roh Kudus dalam diri orang percaya, berarti ada kemauan dan kemampuan, atau lebih tepatnya dimampukan untuk bisa hidup memuliakan Tuhan dan berbuah berdampak bagi sesama. Ada selera rohani, belajar firman Tuhan, mencari kebenaran, memberitakan Injil, dan sebagainya. Dan renungkan, kalau tidak ada sama sekali, itu menunjukkan bahwa iman kita mati atau palsu. Bagaimana dengan iman saudara saat ini? Renungkan. Apakah
termasuk iman yang genuine? Apakah termasuk iman yang menyelamatkan? Di dalam Roma 1 ayat 17. Mari kita mulai dengan memahami apa yang Paulus maksud dengan dari iman kepada iman. Frasa ini menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya dimulai dengan iman dan terus berkembang di dalam iman. Kita lihat konteks dari Roma 1 ayat 16 sampai 17 ini, di mana Paulus menegaskan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dan dalam Injil ini, kebenaran Allah dinyatakan dari iman kepada iman. Yang kedua, perjalanan iman kita dari iman ke iman. Ungkapan ini menggambarkan perjalanan iman kita. Proses jatuh, bangun, sedih, sukacita, giat, letih, lesu dijalani setiap orang percaya tanpa terkecuali. Memampukan untuk menguatkan orang lain. Iman kita kepada Kristus adalah titik awal, dan iman ini harus terus bertumbuh dan berkembang sepanjang hidup kita. Ini bukan hanya iman awal ketika kita percaya, tetapi iman yang terus menerus dan semakin mendalam. Allah yang memberi pertumbuhan iman itu. Tetapi sekalipun Allah berdaulat, manusia bertanggung jawab. Yaitu dengan terus rajin menggali, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan dengan iman. Dan kalau kita berbicara dengan iman, tentang iman, yang pertama, iman itu adalah anugerah. Iman adalah anugerah Allah dan bukan hasil usaha manusia. Bukan berarti lantas kita berpangku tangan dalam arti tidak mengejar, mencari, dan mendapatkan kebenaran. Butuh pengorbanan waktu, dana, dan pikiran untuk mendapatkannya. Kalaupun kita bisa berusaha, itu pun baik kemauan dan kemampuan dari Roh Kudus semuanya. Yang kedua, iman adalah prinsip hidup orang percaya, orang benar. Iman adalah prinsip hidup orang benar. Prinsip hidupnya bukan hanya dunia, bukan hanya makanan, bukan hanya harta kekayaan, bukan hanya soal uang, dan uang lagi, bukan pula tetapi pada hal yang bernilai kekal. Iman juga adalah fondasi. Iman sebagai fondasi dari kehidupan rohani dan kekudusan hidup kita. Kalau fondasinya kuat, maka rumahnya pun juga akan kuat. Tapi kalau fondasinya lemah, maka rumahmu akan mudah hanyut. Dan fondasi kita bisa kuat hanya dengan firman Tuhan. Iman juga adalah instrumen atau sarana di dalam menerima kebenaran. Iman adalah instrumen yang dengannya kita menerima kebenaran Allah yang dinyatakan dalam Kristus. Dan juga adalah sarana yang menghubungkan kita dengan Kristus, dengan Juru Selamat, dan memungkinkan kita untuk menerima segala berkat rohani yang diberikannya. Iman juga berarti percaya penuh, mengandalkan Tuhan,
Iman bukan hanya percaya pada kebenaran, tetapi juga kepercayaan penuh kepada Allah yang setia. Dia tetap setia, bahkan saat kita kurang atau tidak setia, dia tetap setia karena naturnya setia. Hidup oleh iman berarti mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita dan percaya pada janji-janjinya meskipun kadang kita tidak melihatnya. Dan iman yang sejati atau iman yang genuine itu bertumbuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya pertumbuhan iman. Dari iman yang lemah menjadi kuat. Dari iman yang kecil menjadi besar. Dan semuanya itu Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan. Tapi kita mempunyai tanggung jawab untuk menguatkan iman kita dengan membaca firman Tuhan, menggali firman Tuhan, mempergumulkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan juga iman itu harus diuji. Iman itu harus diuji dan dibuktikan melalui pencobaan dan tantangan hidup. Kalau kita tidak pernah diuji dalam hidup ini, bagaimana dengan kondisi iman kita? Semakin besar, semakin kencang dan derasnya cobaan hidup, berarti iman saudara sedang diuji. Maka bersandarlah pada Tuhan dalam segala kondisi apapun. Hanya itulah satu-satunya jalan. Kalau dalam lagu pujian tadi kita mendengarkan, kita bersandar pada lengan Engkau. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha tahu, hanya kepada Dia kita bersandar. Dan iman yang genuine, iman yang asli itu menghasilkan buah di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan buah itu lebat manis bagi segala hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan berdampak bagi sesama. Orang benar akan hidup oleh iman. Bukan semaunya sendiri, tetapi oleh iman seturut dengan firman-Nya. Kita bahas satu persatu ya. Orang benar. Siapa yang membenarkan? Diri sendiri ataukah Allah? Justification by faith alone. Kita ini terbatas. Dia tidak terbatas. Dia maha tahu, Dia maha kuasa, Dia maha kasih. Bagaimana supaya kita dibenarkan oleh Bapa di surga? Dan hanya melalui Yesus. Hanya melalui iman kepada Juru Selamat. Kita dibenarkan. Kita diberikan jubah kebenaran. Bapa melihat salib Kristus yang ada pada diri setiap orang percaya. Hidup oleh iman. Iman adalah kunci kehidupan spiritual orang percaya. Orang percaya hidup dengan iman, menjalani hidup ini dengan iman, melayani Tuhan dengan iman. Kita hidup dengan kemauan kita sendiri, dengan cara kita dan jalan kita sendiri, atau dengan iman. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, jadilah kehendak Tuhan. Sebab Dia maha tahu, Dia maha kuasa, Dia yang mempunyai semuanya ini. Maka di dalam menjalani hidup ini kita tidak perlu takut, cemas, ataupun khawatir. Dia yang punya segalanya. Dia yang tahu bahkan sebelum kita berdoa memohonnya. Dia tahu sampai hati kita yang paling dalam.
Iman adalah karya Roh Kudus melalui firman. Ada Roh Kudus dalam diri orang percaya, berarti ada selera rohani hidup yang diubah. Bukan lagi untuk hal yang sia-sia, tetapi untuk hidup memuliakan Tuhan, berdampak bagi sesama. Dan orang percaya akan hidup oleh iman. Jadi sekali lagi iman itu anugerah, bukan untuk dinikmati sendiri secara egois. Yang beriman menguatkan yang lemah, yang beriman memberitakan Injil kabar baik kepada yang belum percaya. Bagaimana penerapan kita dalam hidup kita sehari-hari sebagai orang percaya? Bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip dari iman kepada iman di dalam hidup kita hari lepas hari? Yang pertama, berjalan dalam iman. Kita dipanggil untuk hidup setiap hari dengan keyakinan penuh kepada Allah. Ini berarti mempercayakan semua aspek kehidupan kita kepada Allah, termasuk keputusan-keputusan sulit, kekhawatiran, kecemasan, dan tantangan serta beban hidup yang kita hadapi. Yang kedua, iman terus bertumbuh. Dan ini bisa dicapai melalui disiplin rohani. Membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa, bersekutu dengan sesama orang percaya, dan melayani. Iman yang hidup adalah iman yang bertumbuh dan berbuah. Yang ketiga, bertahan di dalam iman. Iman kita akan diuji melalui berbagai macam situasi dan penderitaan. Seperti emas yang dimurnikan oleh api, iman kita akan semakin kuat melalui ujian. Dan akhir-akhir ini beberapa teman menghubungi saya, berkeluh kesah betapa sulitnya mencari uang pada saat ini. Minta doakan, minta dikuatkan, minta dihiburkan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tetap teguh dan tidak goyah di dalam Tuhan. Percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang masih Dia. Mari kita menjalani kehidupan ini dari iman kepada iman. Mari kita menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan, bertumbuh di dalam iman dan tetap teguh di dalam berbagai macam situasi. Seperti yang Paulus katakan, orang benar akan hidup oleh iman. Karena Tuhan menolong kita untuk terus bertumbuh dan berkembang dalam iman kita kepadanya. We walk by faith, not by sight. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur. Firman-Mu mengingatkan kami, menguatkan kami, memberikan pengharapan kepada kami, memberikan hiburan. Kami sadar Tuhan betapa lemahnya iman kami, dan seringkali terombang-ambing oleh berbagai macam pengajaran, terombang-ambing oleh berbagai macam cobaan, godaan, tantangan di dalam kehidupan ini. Bapa, seringkali kami lemah, merasakan tidak kuat, bahkan ingin meninggalkan Engkau. Pada pagi hari ini kami mohon kekuatan dari Roh Kudus akan meneguhkan iman kami supaya kami bisa menjalani hidup ini dari iman kepada iman. Supaya iman kami terus bertumbuh dengan pengertian yang benar. Dan kami sungguh-sungguh mencari kebenaran
dan sungguh-sungguh hidup yang diubahkan oleh firman Tuhan, melayani Tuhan dan bertambah bagi selamat. Berbagai hari ini kami berkomitmen untuk hidup tidak lagi pada hal yang sia-sia, tetapi kami mau memprioritaskan hidup kami pada hal-hal yang bernilai kekal. Hidup dalam pimpinan, tuntunan, bimbingan, penyertaan Tuhan. Kami mau serahkan segala masa depan kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami ke dalam tangan. Kiranya Engkau buat iman kami semakin kuat, semakin setia mengikut Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir. Terima kasih. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa. Amin. Saatnya kita merespon firman Tuhan dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 katakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kita mempersiapkan persembahan, mari kita dengarkan dan pujikan pujian Aku milik-Mu, oh Tuhan. Mari kita pujikan pujian Aku milik-Mu, oh Tuhan.
Kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita kembalikan segala hormat, pujian dan sembah kepada Allah tertunggal di tempat yang maha tinggi. Kita pujikan doksologi. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online sudah selesai. Akan disampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, bagi saudara yang mau join, berkolaborasi ataupun bersinergi dan berkontribusi dalam pelayanan bersama dengan Grace Ministry Church, saudara bisa menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Dan yang kedua, STOS atau Sekolah Teologi Online Surabaya, ini adalah sekolah teologi untuk kaum awam yang mempunyai kerinduan untuk melayani di tengah-tengah kesibukan kita bekerja, berusaha, belajar. Nah, STOS menyediakan sesuatu untuk diperlengkapi. Kita akan mengadakan kelas malam untuk kelas online malam melalui Google Meet untuk mata kuliah iman dan pertobatan, kristologi dan bibliologi. Jadi silakan saudara secara pribadi ataupun persekutuan ataupun komsel yang mau bergabung atau mengikuti kelas online ini, saudara bisa mendaftarkan di nomor WA yang tercantum di layar itu. Sekian pengumuman, ibadah online selesai. Selamat hari Minggu, selamat kembali menjalani hidup hari lepas hari dalam bimbingan, pimpinan, penyertaan Tuhan. Silakan saudara bersatu dulu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati.